Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Abdul Aziz Mudzakkir Al-Hafidh serta ibu dan keluarga, sebagai pimpinan dan sekaligus pendiri Pesantren Tahfidz Al-Azkar, Ustadzah Harni MM sebagai Litbang dan konsultan pendidikan Al-Azkar, para pengurus yayasan dan pesantren Al-Azkar, para kepala pesantren dan kepala sekolah SDTQ, SMPTQ, dan SMATQ Excellent Al-Azkar yang dimuliakan oleh Allah, para asatidz wal ustadzat atau para guru, para al-musyrifin wal musyrifat, al-murabbiyin wal murabbiyat, al-mudabbirin wal mudabbirat, al-amilin wal amilat, para santri yang kami cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus berjuang belajar di pesantren Al-Azkar ini untuk mendapatkan ilmu dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para orang tua wali yang mendorong untuk menyantarkan atau menyekolahkan putra putrinya di pesantren Tahfidz Al-Azkar ini dengan usaha membiayai dan sebagainya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu dan hadirin sekalian, para santri, sambangan dan ngaji bareng pada hari ini suasana rada berbeda. Ibu-ibu, bapak lebih cerah. Karena apa? Karena dibarengi dengan penjemputan para santri untuk libur pertengahan tahun ajaran di pesantren Al-Azkar. Syukur alhamdulillah, ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pesantren Al-Azkar ini sudah ada banyak perkembangan ya. Ini semuanya hasil usaha keras dari kita semuanya. Di antaranya sarana prasarana bangunan masjid tingkat 1 dan tingkat 2 sudah, tingkat 1 sudah digunakan dan tingkat 2 insya Allah kita anak-anak pulang dari rumah kembali ke pesantren sudah bisa digunakan. Kemudian gedung SMP dan SMATQ Excellent Al-Azkar sudah digunakan dengan baik ya. Menyusul SDTQ
Insya Allah semuanya akan belajar di ruang kelas yang permanen, ya. Jadi tidak ada lagi apa istilahnya sharing learning, belajar yang tercecer. Tapi itu juga merupakan sejarah lupa ya. Yang perlu diingat oleh kita bahwa dulu belajarnya back to the nature dulu, di tempat yang belum ada ruangannya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah semuanya di dalam ruangan. Insya Allah SD pun diberikan. Kemudian lab komputer sudah ready for use, ya. Siap untuk digunakan. Bahkan sudah digunakan lab komputer, tinggal menyempurnakannya saja, ya. Tambah komputernya atau laptopnya dan alat-alat yang lainnya, sehingga bisa diakses semua hasil belajar anak-anak itu oleh orang tua nantinya, nilainya dan sebagainya. Kemudian ruang perpustakaan Al-Azkar juga insya Allah sudah tersedia dan sudah ada beberapa buku-buku perpustakaan untuk anak-anak kita menambah wawasan dalam belajar pesantren ini. Tentunya tinggal menambah isinya lebih banyak lagi. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin punya buku yang tidak dibaca atau sudah dibaca oleh ibu-ibu kemudian nganggur, monggo disumbangkan ke pesantren. Syukur kalau yang baru, yang lebih up to date, ya, buku-bukunya, supaya anak-anak kita ini dalam belajar di sini tidak hanya dalam satu ilmu saja, tetapi lebih luas kawasannya, lebih mondial, lebih bersifat internasional. Kalau kita sih dunia dan akhirat, ya, belajar itu lebih luas lagi. Kemudian kegiatan pendidikannya, alhamdulillah tasmi Al-Quran sudah dilaksanakan seminggu sekali oleh para santri hafidh. Kalau SD itu minimal 3 juz, ya. Kalau SMP SMA minimal 5 juz, ya. Dibimbing oleh para muslimnya melalui corong speaker. Insya Allah ke depan akan live, jadi setiap tasmi itu nanti live. Sekarang ini hari Rabu biasanya, ya, dari pagi terus, ya, sampai selesai, ya. Insya Allah live ke depannya, atau minimal siaran tunda live, siaran tunda tapi live ini. Kemudian dalam belajar, ya, pembelajaran muatan kurikuler ataupun kokurikuler dan ekstrakurikulernya sudah semakin tertata dan terlaksana dengan baik, yang insya Allah hasilnya kita tawakal kepada Allah SWT, ya. Kita berdoa kepada Allah agar supaya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Disiplinnya juga sudah semakin terkendali. Kalau kendala ada pasti, ya, tapi semakin terkendali. Kemudian dilihat oleh ibu semuanya, mungkin sekarang sampahnya itu sudah menempati tempatnya yang semestinya, ya. Kalau kemarin masih banyak yang berjajar, alhamdulillah sekarang ibu-ibu tidak melihat lagi satupun sampah. Kalau tidak ada yang iseng buang-buang sampah, ya. Terima kasih kepada para petugas sampah. Kalau di Jerman itu petugas sampah itu paling mahal gajinya. Kalau di Al-Azhar, alhamdulillah, lillahi ta'ala, insya Allah gajinya lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya itu terlaksana atau terjadi karena usaha kita bersama secara kolektif, kolegial, saling sokong dan saling dukung, ya. Tanpa adanya sokongan, dukungan dari ibu-ibu semuanya, ya,
uh, tidak akan tercapai dengan baik. Kita berdoa agar semuanya lancar, dimudahkan dan sukses serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengajar lancar, pembangunan sarprasnya berjalan dan biayanya mengalir terus dari berbagai penjuru dunia, sehingga segera atau cepat atau lebih cepat terlaksana pembangunannya yang baik sampai sesempurna mungkin. Para guru dan pengurusnya semakin semangat dalam keikhlasan berjuang mengajarnya, mendidiknya, kesejahteraannya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Usaha orang tua atau walinya lancar, terkendali dan menghasilkan yang berkah, sehingga cukup kemana-mana, kemana-mana. Terutama Syahriah putra putrinya lancar, tidak terkendala atau menunggak. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya kalau sama yang nunggak itu, yang nunggak banyak tuh, rada galak. Ya ada Emin galak sekali ya, yang nunggak. Ya, saya dulu pernah 2 bulan nunggak, akhirnya suruh pulang sama kiai. Pulang kamu, jangan kembali kalau belum bawa uang iuran. Padahal itu waktu itu saya itu baru saja kamarnya kebakaran, gedungnya kebakaran, jadi baju segala macam itu habis, buku habis. Tapi tetap aja ya, karena disiplin 2 bulan tidak bayar, dikeluarkan, disuruh pulang untuk kembali. Ya, kalau sudah ada uang untuk bayaran, itu pada baru 2 bulan. Terus kenapa galak begitu ya? Ya, kenapa? Kata Pak Kiai, kami itu khawatir, ya, khawatir, ini kata Kiai ya, khawatir kalau yang dimakan oleh anak-anak yang nunggak itu terhitung gosok. Jadi ini mengingatkan, terhitung gosok sehingga tidak berkah anaknya belajar. Itu yang dikhawatirkan oleh Kiai, sehingga keras seperti itu pada yang nunggak. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nunggak jangan di pesantren ya, nunggaknya di bank aja. Kayak saya juga pernah begitu, nyekolahkan anak, kalau ini uang nggak ada, ini gimana ini, berapa bulan, 2 bulan. Akhirnya kita ingatkan, nunggak jangan di pesantren, nunggak di tempat lain aja. Takutnya tadi itu ya, gosok ya. Kemudian mohon bantuan dari para orang tua wali untuk menambah jumlah santri kita. Ini kita ada 130 sekarang ini. Ini mungkin masih kurang untuk apa ya? Untuk amannya kita perputaran di dalam pesantren ini ya, biaya dan sebagainya, untuk pengajar, untuk karyawan dan sebagainya. Kemudian untuk operasional belajar anak-anak kita, kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Jadi minimal kita punya santri 300, minimal 300 itu udah agak aman. 300. Oleh karena itu maka ini semuanya kita mohon ya, kami mohon agar semuanya ikut sama-sama saling membantu menambah santri kita ya, menambah santri kita, agar supaya anak-anak kita juga belajarnya lebih baik dan juga para guru yang mengajarnya juga lebih ikhlas, para guru lebih ikhlas. Nah, dan terakhir sebagai pesan perpulangan, pulanglah anak-anakku dengan baik dan selamat, kemudian kembali lagi ke pesantren dengan baik dan selamat serta tepat waktu ya, supaya nggak didenda. Jangan jadi tamu di kampungnya sendiri, anak-anakku, jangan jadi tamu di kampungnya
sendiri, mentang-mentang kamu pesantren, sehingga sama teman-teman yang dulunya kenal dekat jadi jauh. Gue mau pesantren, ya, kamu mah enggak. Ah, jangan. Ya, bahkan harus semakin dekat dan mengajak mereka untuk supaya mau ke pesantren kita. Nah, kemudian yang ketiga, mengamalkan yang baik-baik saja ilmu dari Al-Azkar ini, terutama tentang Al-Azkar ini. Ya. Yang buruk-buruk jangan dibicarakan dengan mereka. Ya, tentunya setiap pesantren ada saja kekurangannya. Nah, kekurangannya ini disimpan saja di dalam hati kita. Kalaupun mau dibicarakan di sini saja di pesantren, ya. Jangan di luar. Kemudian ada ujian yang lebih berat dari ujian di pesantren, yaitu ujian di masyarakat berupa kejujuran. Jangan sekali-kali berbohong di dalam masyarakat. Kenapa? Karena sekali lancung ujian, seumur hidup orang tak percaya. Ya, jangan berbohong. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.